Doa buka sekalian firman Tuhan kami bisa persilakan pendeta Beri tanggal. Oke, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur berterima kasih banyak. Tuhan izinkan kami bertemu lagi di pagi hari ini untuk belajar tentang kitab nubuatan yang dimulai dengan Daniel dan nanti diakhiri dengan Wahyu. Kami mohon urapan Roh Kudus karena tanpa Roh Kudus kami tidak akan mengerti, tidak akan mampu mengaplikasikan apa yang kami dengar pada pagi ini. Roh Kudus berapi seluruh umat Tuhan yang hadir agar mengerti bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Berkati semua teknologi internet yang kami gunakan agar dapat mendukung firman ini sampai selesai. Tidak ada satu kata pun yang terlewat, tetapi semua pulang dengan penuh damai, bertambah pengetahuan, dan lebih setia kepada Tuhan. Tuhan, berdirilah di depan, sembunyikan hamba di bawah kakimu, agar apapun yang keluar dari mulut hamba datang daripadamu. Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Om dan Tante di Tondano. Selamat bertemu kembali. Di semuanya. Selamat pagi Tante dan Om Ramli, Tante Franz, dan juga Bapak Tampu Bolon. Pendeta Umar, terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Ka'bah kepada pelajaran Daniel dan Wahyu. Mari kita perhatikan slide-nya. Baik, apakah sudah terlihat jelas? Oh, miring, miring, Iya, miring. terlihat jelas. Iya, ya, sudah, Oke, sudah Ya, jelas. baik. Terlihat. Jadi kita mau belajar tentang kitab Daniel. Kenapa harus belajar kitab Daniel? Ada banyak orang menghindar dari belajar kitab Daniel dan Wahyu. Pendeta, Karena, sebelum lanjut, pertengahan ada break time ya. Like, yes, oke, thank sebelum masuk urutan nomor 3, poin ketiga nanti kita minta untuk break time. you. Yang ke-30. Ya, baik, mari kita lihat. Banyak orang tidak mengerti setengah dari kitab Daniel. Daniel 1 sampai Daniel 6 memang banyak cerita di sana yang menarik. Tetapi ketika buka Daniel 7 sampai Daniel 12, orang tidak paham. Terlebih ketika kita masuk kitab Wahyu, kitab yang hampir sulit untuk dimengerti sehingga banyak orang menghindar untuk membacanya. Nah, mari kita lihat dulu sejarah perjalanan bangsa Israel supaya kita mengerti. Kita ingat waktu kita belajar tentang 10 hukum Tuhan, didahului dengan Musa pergi ke Mesir untuk bertemu dengan Firaun. Dan Musa meminta supaya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar. Dan pada akhirnya kekerasan hati Firaun membuat Tuhan memberikan 10 tulah. Dan tulah-tulah itu menghancurkan dewa-dewa penyembahan dari Mesir. Dan pada waktu mereka berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada 40 tahun di sana perjalanan itu. Maka bangsa Israel pada waktu itu disebut melewati periode perkemahan. Selama 40 tahun bangsa Israel yang sudah dipilih mengalami periode berkemah. Karena dalam perjalanan itu kalau tiang awan berhenti, maka mereka harus bangun tendanya, tinggal di situ. Kalau seandainya tiang awan, tiang api itu berjalan, maka mereka harus tutup tendanya atau kemahnya. Lalu pergi lagi. Itulah disebut dengan periode perkemahan. Nah, setelah mereka tiba di Kanaan, itulah yang disebut dengan periode persemakmuran. Apa itu?
Karena Tuhan izinkan mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan, dan tanah dari musuh mereka itu menjadi tanah mereka. Lalu Tuhan meminta Joshua membagi setiap tanah sesuai dengan 11 suku. 11 suku menerima warisan tanah. Hanya suku Lewi yang tidak dapat warisan, tetapi dia mendapatkan tempat-tempat spesial. Karena suku Lewi lah menjadi imam, menjadi orang Lewi yang mengurus kerohanian dari 11 suku yang lain. Nah, di periode ketika mereka sudah tiba di Kanaan, itu disebut periode persemakmuran. Setelah Yosua mati, maka dipilihlah hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel. Nah, setelah itu, di akhir dari masa periode persemakmuran, ketika Nabi Samuel lahir dan menjadi seorang pilihan Tuhan untuk memperingatkan Israel, orang Israel bilang kepada Samuel, "Kami tidak mau Tuhan yang memimpin kami secara langsung. Kami lihat bangsa-bangsa di sekeliling kami punya raja, maka kami minta seorang raja." Dan Tuhan izinkan. Dipilihlah Saul raja pertama. Namun dia gagal. Dipilihlah Daud raja kedua. Dan pada akhirnya dipilihlah Salomo raja ketiga. Nah, hanya 3 raja inilah yang memimpin di seluruh 12 suku Israel. Hanya 3 raja. Saul, Daud, dan Salomo. 12 suku masih menjadi satu. Tetapi begitu Salomo meninggal, anaknya menggantikan dia sebagai raja, maka Israel yang 12 suku itu pecah. Ada 10 suku bergabung menjadi satu. Mereka tinggal di bagian utara dan mereka menyebutkan diri mereka namanya Israel, kerajaan Israel. Ibu kotanya di Samaria. Lalu hanya 2 suku bergabung menjadi satu. Dan 2 suku ini ada di sebelah selatan. Namanya Yehuda. Dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Jadi lihat, Israel yang satu di zaman Saul, Daud, dan Salomo pecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Satu namanya Israel, satu namanya Yehuda. Satu ibu kotanya di Samaria, satu ibu kotanya di Yerusalem. Itulah periode kerajaan. Anda bisa baca ceritanya sampai buku Raja-Raja, sampai buku Tawarik. Itulah kerajaan, periode kerajaan. Lalu, rupanya kerajaan utara memberontak kepada Tuhan. Dan kerajaan utara diizinkan Tuhan ditawan tahun 700 oleh kerajaan Asyur. Jadi 12 suku yang pecah menjadi 10 suku lawan 2 suku. Nah, 10 suku hancur lebih dulu karena memberontak dan ditawan oleh kerajaan Asyur. Tuhan menyuruh orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menawan bangsa Israel yang mengenal Tuhan. Di manalah kerajaan Asyur itu? Karena tidak ada kerajaan Asyur itu sekarang. Kekuasaan kerajaan Asyur di zaman itu, kalau sekarang, itulah sebagian Iran, seluruh Turki, seluruh Suriah, dan sebagian Irak. Jadi 10 suku ditawan. 100 tahun kemudian, tahun 600, kerajaan Yehuda juga memberontak kepada Tuhan. Jadi menular pemberontakan ini dari kerajaan utara lebih dulu yang sudah ditawan, lalu sekarang kerajaan selatan. Kerajaan selatan itu atau kerajaan Yehuda ditawan tahun 605. Nah, ditawan oleh siapa? Oleh kerajaan Babel atau Babilonia. Nah, di masa penawanan Babilonia inilah buku Daniel itu ditulis. Itu sebabnya kita akan lihat kitab Daniel
Daniel berada di kerajaan Babel yang saat itu sedang berkuasa dan menjadi negara superpower. Seluruh dunia tunduk kepada Babel. Nah, pada waktu periode kerajaan pecah, maka periode penawanan itu terjadi. Orang-orang dari suku Yehuda yang bernama Daniel, Hananya, Misael, Azaria, yang diganti dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu ditawan dari Israel, dibawa pergi menuju ke Babel. Maka periode itu lamanya 70 tahun. Karena di dalam Alkitab sudah dinubuatkan, Israel akan ditawan selama 70 tahun. Nanti setelah 70 tahun selesai, mereka dipulangkan kembali. Maka itu disebut dengan periode pemulihan. Nah, kalau Anda lihat peta ini, yang pertama ditawan, lihat ini ada dua kerajaan, tadinya satu kerajaan tapi pecah menjadi dua. Satu kerajaan bernama Israel, ibu kotanya Samaria. Satu kerajaan namanya Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Anda perhatikan, saya punya laser point. Lihat, ini dia. Israel di tahun 722 dibawa ke daerah Asyur, disebarkan di daerah yang warna ungu. Disinilah negara Asyur, sebagian Iran di situ, sebagian Irak juga di situ. Lalu 100 tahun kemudian Yehuda ditawan yang warna hijau di kerajaan Babel, ya, di kerajaan Babel. Nah, Anda lihat bangsa Israel pernah tidak ada lagi di negaranya karena semua ditawan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita belajar kitab Daniel dan Wahyu? Apakah belajar kitab Daniel dan Wahyu itu penting? Pertama, kitab Daniel dan kitab Wahyu mengajarkan kita bahwa Allah memegang kendali penuh atas segala bangsa dan rencana manusia. Ya, ini dia. Ini saya katakan kepada Anda supaya Anda mengerti. Mulai dari manusia diciptakan sampai nanti dunia ini dibakar, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan saat om dan tante dengar saya khotbah atau mengajar, pikiran om dan tante ada di firman Tuhan atau ada di tempat lain, itu Tuhan tahu. Nah, kitab Daniel dan Wahyu mengajarkan semua sejarah hidup, bangsa berganti bangsa, raja berganti raja, presiden berganti presiden, Allah sudah tahu. Allah yang pegang kendali penuh. Jadi kita sebenarnya tidak perlu takut menghadapi akhir zaman dengan peristiwa krisis ekonomi, krisis moral. Kenapa? Karena kalau kita percaya dan rajin baca Alkitab, Tuhan akan kasih tahu apa yang akan terjadi sampai akhir dunia ini. Kita tidak perlu takut harusnya. Yang kedua, kenapa kita harus belajar kitab Daniel Wahyu? Kitab Daniel Wahyu mengajarkan kita untuk bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi zaman akhir. Saudara, ingat baik-baik. Kita sudah ada di ujung dari kehancuran dunia. Karena sebentar lagi Yesus akan datang. Nah, untuk tiba di ujung itu banyak orang takut. Apa yang saya harus buat? Tetapi kitab Daniel dan Wahyu kasih tahu kita. Inilah langkah-langkah yang harus kita buat saat kita menghadapi akhir zaman. Akan ada tantangan iman, akan ada kemurtadan, akan ada kekuatan anti Tuhan, anti Kristus yang akan muncul. Akan ada penghakiman kepada semua manusia. Dan Tuhan katakan, belajar kitab Daniel, belajar kitab Wahyu, membuat Anda mengerti apa yang Anda harus lakukan. Berikutnya, kita belajar kitab Daniel dan Wahyu karena
Kitab itu memberikan peringatan supaya kita tidak salah langkah. Dan pada waktu kita menghadapi penganiayaan, bahkan di antara kita banyak yang mungkin menghadapi kematian karena memilih Yesus, Kitab Daniel dan Wahyu memberikan kita harapan, memberikan kita penghiburan. Ada yang diizinkan mengalami penganiayaan tapi tidak sampai mati. Tetapi ada yang diizinkan untuk dibunuh karena ikut Tuhan. Tetapi yang Tuhan janjikan, aku akan ada di sana dan mereka yang mati karena aku, kata Tuhan, aku akan bangkitkan. Jadi itu pentingnya belajar kitab Daniel supaya kita tidak murtad, supaya kita tidak tawar hati. Tuhan, kok saya sudah ikut Tuhan, saya menderita terus ya? Kok saya nggak hidupnya enak? Orang itu nggak berdoa, rumahnya dibangun terus, mobilnya ganti-ganti terus. Kok saya ikut Tuhan penuh masalah, penuh penderitaan. Setan mencobai saya terus-menerus. Nah, itulah salah satu ciri bahwa kita berada di akhir zaman. Kitab Daniel dan Wahyu mengajarkan kita saat kita menghadapi akhir zaman, kita harus belajar untuk hidup seperti Daniel. Nah, di kitab Daniel ada 4 bintangnya. Daniel, Hananya yang diganti menjadi Sadrak namanya Misael, yang namanya diganti Babel menjadi Mesak, Azaria yang namanya diganti menjadi Abednego. 4 orang ini adalah bintang. Bintang apa? Bintang ceritanya. Dan keempat-empatnya memberikan pelajaran buat kita bahwa kita tidak boleh murtad. Kita tidak boleh kalah dengan godaan. Kita harus memilih untuk setia kepada Tuhan. 4-empatnya. Tapi ada seorang yang lebih hebat dari 3, yaitu Daniel. Daniel punya kemampuan lebih dari 3 orang itu. Nanti kita lihat. Namun yang paling luar biasa adalah Daniel adalah orang yang selalu suka berdoa. Artinya, ketika kita menghadapi kedatangan Yesus yang semakin dekat dan orang-orang yang anti-Kristus, kita harus rajin baca Alkitab. Kita harus banyak berdoa. Kenapa kitab Daniel dan Wahyu penting? Karena kitab Daniel dan Wahyu berisi nubuatan. Siapa yang mampu mengungkapkan nubuatan? Nubuatan adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan. Tetapi hati-hati, ada banyak tukang ramal di dunia ini. Ada banyak tukang ramal yang seolah-olah katakan, 3 bulan lagi akan terjadi ini. 1 tahun lagi akan terjadi ini. 10 tahun akan terjadi ini. Hati-hati. Karena orang-orang itu belum tentu datang dari Tuhan. Tetapi kalau Anda baca Alkitab, nubuatannya itu selalu datang dari Tuhan. Siapa yang mengungkapkan nubuatan? Hanya Yesus. Nah, mari kita mulai masuk kitab Daniel. Siapa penulis kitab Daniel? Penulis kitab Daniel adalah Daniel. Daniel yang ditawan dari Yehuda, kerajaan Yehuda, berjalan kaki, dirantai kaki dan tangannya, dirantai lehernya, tiba di Babel. Lalu, apa tema dari kitab Daniel? Tema dari kitab Daniel adalah kedaulatan Allah dalam sejarah. Jadi kalau om dan tante, kita semua lihat bagaimana sejarah itu terjadi. Allah ingin katakan, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Aku tahu semua itu dan aku yang kendalikan. Sehingga umatku akan tetap aman di dalam aku. Ditulis 530 tahun sebelum Yesus lahir. Ini surat ditulis. Nah, keunikannya yang lain dari kitab Daniel yang tidak dimiliki kitab-kitab lain, kitab Daniel ditulis dalam 2 bahasa. Bahasa Aram. Bahasa Aram adalah bahasa Babel yang menjadi negara superpower di zaman Daniel. Lalu bahasa yang lain adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa orang Israel.
Ya, hampir tidak ada di buku-buku yang lain semuanya. Hanya di buku tertentu dan salah satunya adalah buku Daniel. Lalu cerita Daniel 1, kalau Om dan Tante bawa Alkitab, coba buka Daniel 1 sampai Daniel 6. Itu cerita kehidupan Daniel dan teman-temannya, dan juga cerita kehidupan raja-raja yang hidup di zaman itu. Tetapi coba kalau Om dan Tante buka Daniel 7 sampai Daniel 12. Om dan Tante akan bingung. Bahkan Daniel 2 pun, kalau Om dan Tante tidak baca betul, akan bingung. Apa itu maksudnya? Karena lambang-lambang. Itu padahal menceritakan nubuatan. Nah, siapa Daniel? Siapa Daniel yang menulis kitab Daniel? Arti Daniel adalah Allah adalah hakimku. Daniel adalah seorang keturunan raja atau bangsawan yang memiliki banyak kelebihan. Apa itu? Dia gagah, tampan, dia pintar, dan dia juga bijaksana. Tapi ketika orang tuanya menjadi pemimpin atas Israel, orang tuanya tidak setia kepada Tuhan. Orang tuanya membawa bangsanya menjadi tidak setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan izinkan Nebukadnezar, raja yang tidak bersunat, raja kafir, datang tahun 605 sebelum Masehi. Ketika Daniel masih remaja, mengalahkan bangsa Israel dan menawan orang-orang Israel. Dan orang-orang tertentu saja yang ditawan. Dibawa untuk menjadi budak di Babel. Nah, Daniel hidup di Babel 75 sampai 80 tahun. Dia tinggal di Babel. Bahkan ketika orang Israel diizinkan pulang lagi ke Yerusalem, Daniel tidak pulang. Daniel tetap ada di istana untuk menjadi penasihat raja-raja kafir. Daniel adalah saksi hidup. Mulai dari Yerusalem dihancurkan sampai orang Israel kembali ke Yerusalem. Nah, Daniel itu ada sepanjang masa penawanan. Jadi Tuhan bilang kamu akan ditawan 70 tahun. Itu ditulis dalam buku Yesaya. Daniel sepanjang 70 tahun itu ada di tempat penawanan. Tetapi yang hebatnya, Daniel itu kan orang Israel. Hebatnya, dia menjadi penasehat dari dua kerajaan. Kerajaan Babel dan kerajaan Medo-Persia. Daniel menjadi penasehat para raja. Mari lihat. Jadi Daniel adalah seorang nabi yang menulis kitab itu, dan Daniel memberikan banyak hal dan petunjuk buat kita yang hidup di zaman sekarang, bagaimana caranya menghadapi begitu banyak tantangan, nubuatan-nubuatan, dan bagaimana mempersiapkan diri bertemu Tuhan. Keunikan dalam buku Daniel adalah Daniel ditulis menggunakan bilangan atau kekuatan yang dari kuat terus menjadi lemah. Contohnya apa? Ingat mimpi Nebukadnezar minggu depan, 2 minggu depan kita akan bahas. Mimpi Nebukadnezar ada patung, kepalanya dari emas, lalu kekuatannya menurun. Dari emas turun menjadi perak, menurun lagi menjadi tembaga, menurun jadi besi tanah besi, dan menurun lagi jadi besi tanah liat. Lalu tanah itu dikalahkan oleh batu. Lihat kekuatan dari emas, dari logam yang paling mahal sampai dia menjadi tanah. Kekuatannya menjadi menurun. Lalu di Daniel pasal yang ketiga, ketika Nebukadnezar buat patung besar dan mengundang semua orang di dunia untuk menghormati dan menyembah patung itu, Nebukadnezar mengundang kekuatan dari yang tertinggi, lalu menurun kekuatannya. Dari raja wilayah turun ke gubernur, turun ke bupati, turun ke penasehat, turun ke negara, turun ke bendahara, turun ke hakim, sampai cuma kepala daerah. Lalu lihat, waktu Raja Darius melihat tulisan di dinding, ada sebuah tangan menulis Mene Mene Tekel Ufarsin. Saat itu dia sedang pesta. Pesta menggunakan perlengkapan Ka'bah orang Israel.
Dan pada waktu itu dia menyembah dalam pesta mabuk itu, dia menyembah dewanya yang terbuat dari emas, lalu turun jadi perak, lalu dewa tembaga, dewa kayu, dan dewa batu. Anda perhatikan baik-baik. Keunikan dalam tulisan ini, dari kekuatan yang hebat menurun menjadi lemah, Tuhan mau ajarkan kepada kita bahwa kehebatan dunia ini dari begitu sempurna akan lama-kelamaan menjadi lemah. Dan pada akhirnya kerajaan Tuhan yang akan menghancurkan kerajaan manusia. Sama seperti kita belajar teori evolusi. Kalau teori evolusi bertolak belakang dengan kata-kata Tuhan dalam kitab ini. Kalau Tuhan bilang manusia itu akan semakin tidak sempurna dan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Tapi teori evolusi mengajarkan lain. Manusia itu dulu dari seekor ikan, lalu ikan itu berubah lama-lama menjadi ikan, lalu ikan itu menghadapi metamorfosis menjadi kera, kera itu berubah menjadi manusia. Bulu yang tadinya ada di semua tubuh sekarang hanya di tempat-tempat tertentu. Jidat ini yang tadinya besar tiba-tiba lebih mengecil dan akhirnya menjadi manusia sempurna. Lihat, ajaran evolusi bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena Alkitab dalam kitab Daniel ajarkan kekuatan dunia ini semakin lemah pada akhirnya. Lalu di kitab Daniel paling banyak angka 6 ditulis. Ya, angka 6 itu ditulis dan paling disukai oleh raja-raja dunia. Seperti Nebukadnezar paling suka angka 6. Nah, saudara-saudara, angka 6 itu angka melambangkan kekuatan manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Sabat diciptakan pada hari ke-7. Dan angka 7 dalam seluruh Alkitab adalah angka sempurna. Karena banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kelipatan 7. Jadi kitab Daniel, kita mau diajarkan. Ada kekuatan manusia yang begitu luar biasa mencoba menguasai dunia ini. Tapi kekuatan itu pada akhirnya akan binasa. Nah, di kitab Daniel juga kata akhir berulang-ulang. Di dalam bahasa Inggris itu 36 kali kata akhir itu diulang di kitab Daniel. Di bahasa Indonesia kata akhir itu ditulis hanya 20 kali. Tapi yang saya mau kasih tahu, satu kata saja ditulis dalam Alkitab itu penting. Bagaimana dengan 36 kata? Jadi Tuhan mau bilang, belajar kitab Daniel, belajar tentang hal-hal terakhir dalam dunia ini. Nah, itu sebabnya kenapa kita diminta belajar kitab Daniel pada saat ini. Nah, kitab Daniel ditulis bukan disusun ya, disusun bukan secara urutan waktu atau kronologikal. Yang Anda lihat dalam Alkitab Anda, Daniel 1, 2, 3, 4 berurutan sampai Daniel 12. Harusnya secara penulisan dan tahun penulisan, kitab Daniel itu harusnya kalau disusun, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, harusnya Daniel 7 lebih dulu. Lalu Daniel 8 lebih dulu. Kenapa? Karena Daniel 7 dan Daniel 8 ini ditulis di saat Nebukadnezar berkuasa. Sedangkan di Daniel 5 bukan lagi Nebukadnezar. Kemungkinan besar dia sudah mati. Dan yang berkuasa adalah cucunya yang bernama Belsasar. Itu sebabnya kalau secara urutan kronologikal habis Daniel 4, harusnya Daniel 7, Daniel 8, baru Daniel 5, 6, 10, 6, 9, 10, 12. Ini sebenarnya. Tapi ditulis secara tematikal sesuai dengan tema yang diambil dan dipelajari. Nah, Anda perhatikan bagan ini supaya Anda mengerti kitab Daniel. Daniel pasal 1 yang akan kita bahas secara cepat nanti, itu hanyalah buku pendahuluan. Jadi Daniel 1 itu pendahuluan untuk belajar semua Daniel. Ya, ayat intinya ada di Daniel 1 ayat 8 yang nanti kita akan pakai menjadi ayat inti pelajaran hari ini. Daniel 2 identik atau sama dengan Daniel 7
dan sama dengan Daniel 12. Kok sama? Isinya apa? Daniel 2, 7, dan 12 isinya adalah sejarah kehidupan manusia. Sejarah kehidupan manusia mulai dari zaman Daniel sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, bahkan kedatangan Yesus setelah masa 1000 tahun di surga. Isinya sama, nanti kita akan bahas mulai Kamis 2 minggu depan. Ya. Lalu Daniel 3 sebenarnya isinya tidak terlalu beda dengan Daniel 6. Daniel 3 dan Daniel 6, dia punya tema adalah kelepasan. Apa itu kelepasan? Di Daniel 3, umat Tuhan yang setia ditangkap karena tidak mau menyembah patung, dibuang ke dapur api. Itu di Daniel 3. Tetapi Tuhan lepaskan. Mereka tidak terbakar sedikit pun di dapur api. Sedangkan Daniel 6, umat Tuhan yang setia berdoa kepada Tuhan dan tidak berdoa kepada raja, menyembah manusia, ditangkap dan dimasukkan ke lubang singa. Apakah singa menggigit umat Tuhan? Tidak. Makanya tema Daniel 3 dan tema Daniel 6 adalah kelepasan. Apa maknanya untuk kita yang hidup di akhir zaman? Di akhir zaman, kita akan hadapi juga tantangan seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang masuk ke dapur api. Di akhir zaman kita akan juga masuk di dalam lubang singa karena menyembah kepada Tuhan. Tapi ingat baik-baik, Tuhanlah yang akan melepaskan kita dari hal itu. Nah, Daniel 4 identik dengan Daniel 5. Cerita tentang apa? Tentang disiplin hidup. Siapa yang didisiplin? Di Daniel 4 dan di Daniel 5. Di Daniel 4 yang didisiplin adalah Nebukadnezar. Kenapa? Nebukadnezar menyombongkan diri dan Tuhan ambil akal budinya. Dia seperti hewan selama 7 tahun dan setelah itu masa disiplin Tuhan mengembalikan akal budinya. Dan setelah Tuhan mengembalikan, Nebukadnezar raja yang sangat otoriter itu bertobat menjadi umat Tuhan. Jadi kalau nanti Tuhan izinkan kita masuk surga, kita akan bertemu Nebukadnezar yang pernah menghancurkan Yerusalem, yang pernah menawan Daniel, karena di akhir hidupnya Nebukadnezar bertobat. Dia menjalani disiplin hidup. Nah, Daniel 5 bagaimana? Daniel 5 siapa yang didisiplin? Ya, Daniel 5 yang didisiplin adalah Belsasar, cucu dari Nebukadnezar. Dua-dua sebenarnya sombong. Ya, Belsasar juga sombong. Apa kesombongannya? Dia ambil perlengkapan bait suci, lalu dia gunakan untuk pesta pora bersama dengan 1000 pimpinan. Dan apa yang terjadi waktu mereka berpesta pora? Tiba-tiba ada tulisan di dinding bertuliskan Mene mene tekel ufarsin. Tuanku telah ditimbang dan ternyata tuanku didapati lebih ringan. Bedanya Nebukadnezar masih diberikan kesempatan dan dia bertobat setelah disiplin. Tapi kalau Belsasar, dia tidak bertobat dan akhirnya setelah tulisan itu dia kena stroke dan mati. Apa aplikasinya untuk kita hidup di zaman sekarang? Setiap orang yang sudah tahu Yesus mau datang, tapi tidak mau berubah, hidupnya seperti Nebukadnezar, hidupnya seperti Belsasar, maka mereka akan didisiplin oleh Tuhan. Kalau mereka didisiplin, mereka menurut, mereka berubah, maka mereka seperti Nebukadnezar, dipersiapkan untuk masuk surga. Kalau mereka mati, mereka akan dibangkitkan. Tapi kalau mereka memiliki attitude atau kelakuan seperti Belsasar, mereka didisiplin dan mereka tidak bertobat, maka mereka bukan surga, tetapi neraka. Itu sebabnya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, om dan tante yang ada di Tondano,
Kita sekarang melewati masa menjelang kedatangan Yesus. Kita tidak boleh sombong. Karena ketika disiplin Tuhan terjadi dan kita tidak berubah, maka kita tidak akan bertemu di surga. Daniel 8 hampir mirip dengan 11. Cerita tentang bangsa berperang melawan bangsa. Di Daniel 11 juga. Kalau di Daniel 8, bangsa-bangsa di barat berperang dengan bangsa-bangsa di timur. Kalau di Daniel 11, bangsa-bangsa di kerajaan utara berperang dengan kerajaan selatan. Nah, kalau di Daniel 8 cerita tentang kerajaan yang terjadi di masa lalu, di Daniel 11 sesungguhnya kerajaan-kerajaan yang sedang terjadi, peperangan yang sedang terjadi di zaman kita. Kenapa? Karena setelah Daniel 11, Yesus itu datang yang disebut dengan Mikael. Coba Anda buka Daniel 12 ayat 1. Mikael yang akan melepaskan umat Tuhan. Daniel pasal 9 identik dengan Daniel pasal 10. Isinya apa? Isinya sepanjang pertempuran bangsa-bangsa, anak-anak Tuhan tetap diperhatikan. Karena mereka ada perjanjian surgawi. Di Daniel 9 itu menceritakan tentang bangsa Israel yang sudah dipilih tapi menolak. Sampai diizinkan 2300 pagi dan petang. Mereka tidak juga bertobat. Akhirnya kerajaan mereka, perjanjian Tuhan dengan mereka diputuskan. Mereka bukan lagi bangsa Israel rohani. Tetapi bangsa Israel rohani adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu di Daniel 9 nanti kita akan baca. Sedangkan di Daniel 10, bagaimana Tuhan melepaskan bangsanya ketika, perhatikan, ketika orang-orang jahat berusaha tidak melepaskan umatnya. Tuhan turun tangan langsung. Tuhan datang di rapat dengan para pimpinan Medo Persia untuk mengizinkan orang Israel pulang dari Medo Persia menuju Israel. Jadi Anda lihat, kalau Anda lihat skema ini semuanya, Bapak dan Ibu, Om dan Tante, inilah pelajaran yang akan kita pelajari secara cepat ke depan tentang cerita Daniel dan Wahyu, cerita tentang hal-hal yang terjadi di depan. Mari kita masuk bagian yang pertama dari renungan yang kita akan dengar. Kenapa Daniel diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk melihat nubuatan dan menulis buat kita. Kita baca Daniel 1. Daniel 1 ada 5 poin yang akan diajarkan buat kita. Daniel 1 ayat 1 sampai 3 itulah Daniel ditawan. Daniel 1 ayat 4 sampai 7 Daniel dikuliahkan oleh Nebukadnezar. Daniel 1 ayat 8 sampai 16 Daniel diuji oleh Nebukadnezar. Lalu ayat 17 sampai ayat 19 Daniel diperiksa oleh Nebukadnezar. Daniel 1 ayat 19 sampai 21 Daniel ditamatkan oleh Nebukadnezar. Mari kita lihat secara cepat. Daniel 1, Daniel ditawan. Anda lihat kata-kata ini. Anda yang punya Alkitab boleh baca. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Dan Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Tangan siapa? Tangan Nebukadnezar. Lalu semua perlengkapan itu dibawa ke tanah Sinear. Di mana tanah Sinear? Ya kerajaan Babel. Lalu ditaruh di mana? Di rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu disimpan di rumah perbendaharaan dewannya. Lalu raja siapa? Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas. Aspenas ini siapa? Aspenas ini adalah orang kepercayaannya untuk mengurus segala urusannya. Dialah kepala istana. Raja bilang, membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan. Lihat, jadi Nebukadnezar itu datang ke Babel
lalu menghancurkan Babel. Bayangkan bait suci yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu adalah bait suci yang masih pakai tenda. Yang dibuka, dipasang, dibuka, dipasang. Tapi di zaman Salomo, bait suci itu dibangun dengan tembok. Tetapi dihancurkan oleh Nebukadnezar. Lalu orang-orang Israel ditawan menuju Babel. Nah, apa saja yang dirampas oleh Nebukadnezar dari kerajaan Israel waktu dia datang berperang? Dia bawa tawanan. Dan salah satu orang yang dibawa adalah Daniel. Yang lainnya adalah sahabat-sahabat Daniel. Dia juga membawa perlengkapan bait suci. Mari kita lihat. Pertanyaannya begini. Pendeta, kenapa orang Israel kan orang yang setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Sang Pencipta. Mereka kan sucikan hari Sabat. Lalu kenapa Tuhan biarkan mereka ditawan oleh orang yang tidak kenal Tuhan? Apa alasannya? Apa alasannya Tuhan memakai orang yang tidak bersunat, orang kafir menawan umat Tuhan? Jawaban yang pertama, Allah itu maha kuasa. Dia dapat melakukan apa saja untuk melaksanakan segala rencananya. Oh, saudara bilang, loh, kalau Allah maha kuasa lalu semena-mena menghukum Israel, itu berarti Allah nggak benar dong. Tidak. Orang Israel dihukum, lihat ini baik-baik. Orang Israel dihukum, ditawan, dihancurkan kotanya dan disuruh jadi budak di Babylon. Karena apa? Lihat ini yang huruf berwarna merah. Mereka tidak setia. Mereka hidup memberontak. Dan mereka membiarkan hidup mereka dipenuhi dosa. Apa aplikasinya? Om dan tante, keselamatan bukanlah barang murahan. Jadi kalau ada orang bilang sekali dibaptis selamanya masuk surga, atau Anda sudah jadi orang Kristen, maka darah Yesus akan selalu membersihkan kita. Sekali dibaptis, selamanya kita masuk surga. Nasihat itu salah. Kenapa? Kita memang dibaptis. Kita kenal Tuhan. Tapi setelah itu kita harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Kalau tidak, kita bernasib sama seperti orang Israel. Kita jadi tidak setia. Kita jadi berontak. Dan kita melakukan dosa-dosa. Jadi Israel ditawan oleh bangsa kafir karena mereka memberontak. Mereka tidak jadi teladan. Harusnya diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekafiran. Harusnya Israel jadi teladan, jadi garam, jadi terang. Tapi apa yang terjadi? Garamnya tidak asin lagi. Terangnya ditaruh di bawah gantang. Kalau dia orang Kristen, dia mengaku aja di KTP Kristen. Tetapi kehidupan sehari-hari, kehidupan yang munafik, tidak kenal Tuhan, menyembah berhala. Berhalanya bukan menyembah patung, tapi menyembah televisi, menyembah handphone, menyembah hal-hal negatif. Itu sebabnya kalau kita tidak berubah, kita akan menjadi seperti orang Israel, menjadi budak. Budak apa? Budak dosa. Lalu yang paling penting, kenapa bangsa kafir yang menawan? Tuhan juga menganggap bangsa kafir adalah umatnya. Tapi Tuhan juga memberikan kesempatan bangsa kafir untuk belajar mengenal umatnya melalui umat Israel. Nah, Tuhan saat itu mengizinkan orang Babel menawan orang Israel karena orang Israel jahat. Tetapi kalau orang kafir yang telah menawan itu hidup jahat, apa yang terjadi? Mereka juga akan dihancurkan oleh Tuhan. Anda masih ingat cerita Yunus pergi ke Nineve? Nineve adalah bangsa yang jahat, yang tidak tahu mengenal tangan kanan dan tangan kirinya, artinya tidak tahu etika, tidak tahu moral. Lalu Tuhan bilang sama Yunus, pergi ke Nineve khotbah, karena 40 hari lagi Nineve akan dihancurkan. Nineve itu tidak kenal Tuhan. Nineve bukan suku Israel. Nineve adalah bangsa kafir. Tapi pergilah Yunus ke Nineve. Orang Nineve yang jahat bertobat. Seluruh bangsanya bertobat. Tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Kenapa?
Karena orang Niniwe juga walaupun tidak bersunat adalah umat Tuhan. Tuhan kasih kesempatan pertobatan. Nah pertanyaannya, apakah orang Niniwe kembali menjadi jahat? Iya, orang Niniwe kembali menjadi jahat. Sehingga kalau Anda baca kisah-kisah berikutnya, orang Niniwe akhirnya ditunggang balikan, dihancurkan. Karena mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Nah, kita masuk Daniel 2. Daniel dikuliahkan. Mari kita baca ayat 4 sampai 7 secara cepat. Yakni orang-orang muda yang tidak ada celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat pengetahuan, dan yang punya pengertian tentang ilmu. Orang-orang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur atau santapan ya, atau makanan hidangan setiap hari dari santapan raja dan anggur yang biasa diminum. Jadi para tawanan itu, Daniel, Hananya, Misael, Azaria, harus memakan makanan raja. Harus minum minuman raja yang beralkohol. Dan mereka dikuliahkan 3 tahun. Lalu dipersiapkan jadi pegawai raja. Mari kita lihat berikutnya. Jadi lihat saudara-saudara, Daniel itu keturunan raja, bukan hanya dipilih karena dia keturunan raja. Tapi dibuka baju Daniel, tidak punya cacat sama sekali. Daniel itu tampan, Daniel itu berhikmat, Daniel itu cerdik, punya pengetahuan luas, dan cakap bekerja. Jadi Nebukadnezar itu pilih tawanan, itu juga harus sempurna. Tidak boleh ada kekurangan. Apalagi mereka yang akan dikuliahkan di sekolah Babel. Dicari harus yang paling sempurna. Karena Raja Nebukadnezar adalah raja yang perfeksionis. Lalu mereka masuk di kampus. Disekolahkan 3 tahun. Disekolahkan belajar apa saja? Belajar semua hal tentang Babel. Kenapa Raja Nebukadnezar suruh mereka kuliah? Lihat ini, perhatikan baik-baik. Karena Nebukadnezar ingin mengubah karakter Daniel. Nebukadnezar juga ingin mempekerjakan Daniel dan teman-temannya bukan hanya jadi budak, tetapi dikasih pendidikan untuk mengikuti apa yang Nebukadnezar katakan. Lihat, ada 3 strategi Nebukadnezar untuk melemahkan karakter dari Daniel dan teman-temannya. Apa yang pertama? Yang pertama, mengubah nama mereka. Nanti kita lihat namanya ya. Nama mereka diubah dari nama yang berhubungan dengan nama Tuhan, sekarang diubah menjadi nama yang berhubungan dengan dewa-dewa Babel. Yang kedua, strategi kedua, Raja kasih Daniel dan teman-temannya makanan haram dan minuman haram dan minuman yang sudah terkontaminasi alkohol. Dari mana Pendeta Geri tahu? Di situ cuma ditulis anggur. Di dalam buku sejarah Ibrani, raja-raja Babel selalu meminum minuman beralkohol. Dan raja-raja itu suruh supaya Daniel dan teman-temannya minum. Ya, itu strategi kedua. Kenapa disuruh minum itu? Karena kalau minum minuman, apa yang kita makan, apa yang kita minum, mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi otak kita. Tidak usah jauh-jauh. Saya pernah membuat sebuah penelitian. Saya pernah piara hampir 15 ekor anjing di rumah saya. Dan ada 2 kelompok anjing yang saya bedakan. Anjing yang makan sayur dengan anjing yang makan daging. Anjing yang makan daging itu galak, buas. Itu sebabnya mereka harus dirantai. Tetapi anjing yang makan sayur begitu ramah. Saya katakan begitu ramah. Kalau tuannya datang, ekornya goyang-goyang. Yang lebih parahnya, kamu datang bukan gonggong, tapi baik. Akhirnya gampang dicuri anjing saya yang sering makan sayuran ini. Apa hubungannya dengan manusia? Tuhan punya aturan main dalam hal makanan.
apa yang kita makan membentuk karakter kita. Hati-hati. Tapi itulah strategi yang dipakai oleh Nebukadnezar. Lalu strategi ketiga yang Nebukadnezar gunakan untuk cuci otak orang Israel adalah belajar tentang bintang-bintang. Gemini, Leo, Capricorn, Pisces. Belajar tentang bintang-bintang untuk meramal. Meramal apa? Meramal tentang hari esok. Tapi bukan datang kepada Tuhan, tetapi datang kepada dewa-dewa untuk memberikan petunjuk. Hati-hati om dan tante. Yang suka pergi ke dukun-dukun minta diramal. Tolong baca garis tangan saya. Oh, garis tangannya huruf M. Huruf M ini miskin. Oh, garis tangannya seperti huruf K. Oh, huruf K ini kaya. Lalu dilihat, coba ambil kartu. Hati-hati. Itu bukan bertanya sama Tuhan. Itu bertanya sama kuasa kegelapan. Nah, tiga strategi ini mengubah nama, memberi makanan halal, haram, dan minuman yang beralkohol, dan mengajarkan tentang nujum, itu dilakukan untuk mencuci otak Daniel dan teman-temannya. Tapi perhatikan, semakin raja menyuruh mereka makan makanan raja, Daniel 1 ayat 8 katakan, Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak makan makanan raja. Saudara, kalau saudara baca ceritanya, lucu sekali. Ketika Nebukadnezar bilang, semua harus makan makananku, semua harus minum minumanku. Daniel, Hananya, Misal, dan Azaria pergi kepada Aspenas. Aspenas siapa? Asistennya Nebukadnezar. Lalu mereka bilang gini sama Aspenas. Aspenas, izinkan kami makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian saja. Aspenas bilang, enggak. Kalau kamu makan, kamu kurus. Maka raja lihat kamu tambah kurus, maka saya yang akan dipancung oleh raja. Saya tidak izinkan. Tapi Daniel dan teman-temannya pintar. Dia dari Aspenas ditolak, dia pergi ke koki, tukang masak. Dan dia bilang sama tukang masak, bolehkah kamu izinkan kami makan sayur-sayuran, buah-buahan, makanan yang sehat. Sebagai bukti, kasih kami 10 hari dulu. Kalau kamu lihat 10 hari kami jadi kurus, kami jadi tidak sehat, kami jadi tidak bisa belajar, maka kami akan makan makanan raja. Setuju atau tidak? Lalu koki ini bilang, oke, mari kita mulai. Dan saudara-saudara, Daniel, Hananya, Misal, Azaria tidak makan makanan raja. Kenapa? Karena raja punya maksud tersembunyi. Mereka mau dicuci otaknya dengan diganti namanya, dengan disuruh makan binatang haram, karena mau dicuci otaknya untuk menjadi sama, tidak kudus seperti Nebukadnezar. Coba lihat nama Daniel, artinya itu Tuhan adalah hakimku. Diganti nama Daniel oleh raja dari Belteshazzar. Artinya Bel itu dewa Babel ya. Bel melindungi raja. Lalu nama Hananya yang artinya Tuhan telah bermurah hati diganti Sadrak. Apa artinya? Saya takut akan dewa. Aku ini nama dewa di zaman itu. Nama Misael artinya siapa seperti Tuhan diganti jadi nama Mesak yang artinya saya rendah hati di hadapan dewa. Nama Azaria yaitu Yahweh telah menolongku yang diganti jadi nama Abednego. Apa arti Abednego? Nama dewa Nebo, pelayan yang bersinar. Anda lihat, makanan diganti, nama diganti, semua mau dicuci otaknya. Om dan tante, saya mau ingatkan, kalau om dan tante yang sudah kasih nama anak kita, nama-nama Kristiani, nama-nama yang takut akan Tuhan, dari kecil, om sudah ajarkan tentang kebenaran. Ingat baik-baik. Satu kali kelak, mereka akan keluar rumah. Mereka akan bergaul dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau om dan tante tidak ingatkan anak-anak dan cucu-cucu untuk kuatkan rohani sebelum mereka dewasa, maka dunia
akan merubah nama mereka. Bukan lagi menjadi nama Petrus yang seperti murid Yesus, tetapi sudah rubah namanya. Petrus yang menjadi pemberontak kepada Yesus. Kenapa? Karena dunia akan mencoba mencuci otak anak-anak dan cucu kita. Ini aplikasinya seperti itu. Lihat dalam satu buku dikatakan ada makna besar yang ada di nama Daniel. Karena orang Ibrani kalau kasih nama selalu memiliki makna nama Allah. Tapi Nebukadnezar membujuk mereka mengganti nama mereka untuk apa? Agar mereka meninggalkan agama bangsa mereka. Om dan tante, nama Petrus yang bagus. Kalau tidak diajarkan untuk setia kepada Tuhan, mereka keluar, mereka kawin dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Dari Petrus, dia bisa ganti nama. Dari Markus, dia ganti nama. Dan pada akhirnya, tidak ada lagi wajah kebenaran Allah dalam hidup umat. Dikasih makan makanan haram. Apa yang Daniel lakukan? Bukan hanya dikasih nama. Dikasih makanan haram. Supaya apa? Supaya tunduk. Supaya mental mereka diubah. Attitude mereka diubah. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tolak semuanya. Kami tidak mau memakan makanan raja. Hati-hati. Menjalani kehidupan suci. Itulah yang harus tujuan kita. Karena kehidupan suci akan membentuk karakter. Di dunia ini, anak-anak kita, bahkan diri kita, harus menjaga kekudusan diri. Kekudusan tubuh, kekudusan pikiran, kekudusan hidup. Kita masuk bagian ketiga, Daniel diuji. Di Daniel pasal 1 ayat 8-16, karena terlalu panjang, saya singkatkan. Daniel pada waktu dia memilih untuk menolak makan makanan raja. Dia terima nama itu, tapi raja tidak bisa ubah nama mereka di dalam hati. Mereka ikut pelajaran nujum, tapi mereka katakan bukan Tuhan yang menentukan hari esok. Bukan manusia, bukan bintang-bintang menentukan hari esok, tetapi Tuhan yang menentukan hari esok. Coba Anda melihat baik-baik. Daniel dan kawan-kawan mengetahui rencana jahat raja untuk mencuci otak mereka. Tetapi mereka menetapkan, mereka berketetapan untuk setia kepada Allah. Om dan tante, saat kita ada di rumah, kita belajar firman Tuhan. Saat kita pergi keluar rumah, kita akan bertemu dengan teman-teman kita yang sudah biasa hidup jauh dari Tuhan. Mereka akan ajak kita untuk minum cap tikus. Mereka akan ajar kita untuk merokok. Mereka akan ajar kita untuk hidup bertentangan. Tetapi kita harus punya komitmen seperti Daniel. Kalau Daniel punya ketetapan dalam hati, saya tidak mau ikuti apa yang raja perintah. Saya hanya ikuti raja di atas segala raja, yaitu Allah. Maka seharusnya ketika kita keluar dari rumah, kita tetap menjadi orang yang sama saat kita di hadapan Tuhan. Orang yang setia. Tidak tunduk kepada teman ketika dibujuk melakukan yang salah. Daniel tidak mau berkompromi. Kenapa? Karena mereka tahu mereka datang dari Israel, bangsa yang kudus. Mereka tolak makan makanan raja. Lihat, mereka bertekad untuk hidup benar. Mereka bergantung kepada kuasa Tuhan. Karena mereka tahu bergantung kepada Tuhan mereka tidak gagal. Mereka menolak terhadap pemanjangan selera. Hati-hati om dan tante. Kenapa raja menyuruh mereka makan makanan raja? Saya ingatkan. Godaan setan selalu dimulai dengan selera makan. Lihat saja. Waktu setan goda Adam dan Hawa, dia gunakan buah untuk dimakan. Selera makan. Waktu mereka goda Daniel, mereka setan goda Yesus yang Yesus selesai
puasa 40 hari, 40 malam. Yesus dibawa Roh Kudus ke padang belantara lalu datang setan. Cobaan pertama adalah cobaan apa? Cobaan makan selera. Setan bilang sama Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu menjadi roti. Itu sebabnya hati-hati. Hati-hati kita yang tidak kontrol diri untuk makan. Penyakit-penyakit berbahaya begitu mudah terjadi oleh karena lifestyle kita, gaya makan kita yang merusak. Bahkan bukan hanya membuat kita sakit, tetapi juga sakit dalam otak kita dan moral kita. Daniel tidak mau. Malah mereka terus berdoa, tidak keputusan. Persetujuan Allah lebih mahal bagi Daniel dan kawan-kawannya daripada permintaan raja duniawi yang sangat berkuasa itu. Menurut kepada Allah, lebih mahal daripada kenyamanan diri. Di dalam tulisan yang sangat bagus dari seorang teolog, dia katakan gini, maka perpisahan mereka dari prinsip, kalau seandainya mereka jatuh dalam dosa memilih mengikuti Nebukadnezar, apa yang terjadi? Perpisahan mereka dari prinsip akan melemahkan perasaan mereka terhadap yang benar dan kejijikan mereka terhadap yang salah. Langkah pertama yang salah akan membawa langkah-langkah yang salah lainnya. Hati-hati Om dan Tante. Sudah waktunya pergi gereja, tapi Om dan Tante tidak pergi gereja. Karena ada tamu di rumah. Karena ada acara TV yang menarik. Hati-hati. Satu kali itu dibiarkan, maka lama-kelamaan kita tidak akan pernah pergi gereja. Bahkan mungkin kita hanya pergi gereja kalau tahun baru tiba atau hari Natal tiba. Jadi kita Kristen hanya untuk 1 hari dalam 1 tahun. Kenapa? Karena sudah biasa tidak mengikuti ibadah. Hari ini punya kesempatan baca Alkitab, tapi tidak baca. Hanya dengarkan pendeta Giri baca, tapi dipulang sampai di rumah kita tidak baca lagi buku Daniel 1. Hati-hati. Mulai dari saat itu kita tidak baca hari ini, besok kita tidak baca, lusa kita tidak baca, dan 1 tahun kita tidak baca. Masuk pagi hari harusnya kita berdoa, tapi yang kita buka adalah handphone lebih dulu. Kita lihat komen-komen orang di Facebook kita, kita lihat WA, WhatsApp orang di HP kita. Gara-gara sibuk lihat komen, kita tidak berdoa. Akhirnya apa? Hari ini tidak berdoa, besok tidak berdoa, lusa tidak berdoa, dan seterusnya tidak berdoa. Hati-hati. Langkah pertama yang salah membawa kepada yang lain, langkah yang selanjutnya. Tapi kalau mulai hari ini Om dan Tante putuskan, saya akan mulai dengan doa. Saya akan mulai dengan baca Alkitab. Satu langkah menuju kepada kebenaran akan melangkah kepada kebenaran lainnya. Ingat itu Om dan Tante. Berani tampil beda. Kalau yang lain harus makan makanan raja, Daniel, Hananya, Misael, Azaria katakan, no, kami tidak mau makanan raja. Mereka jelaskan, 10 hari kasih kami waktu. Setelah 10 hari, perhatikan baik-baik. Setelah 10 hari, lalu koki ini uji. Ini rupanya mereka punya wajah lebih bercahaya. Bahkan mereka tuh lebih gemuk dibandingkan makan daging. Kalau begitu, kokinya bilang, seterusnya kamu makan makanan yang bukan makanan raja. Lihat, ada orang bilang, kalau kita makan makanan sayur mayur, buah-buahan, biji-bijian, kita akan menderita, kita akan sengsara, kita akan kurus krempeng, orang kurang gizi. Daniel, Hananya, Misael, Azaria telah menunjukkan bahwa mereka menurut apa yang Tuhan katakan. Gak usah jauh-jauh, coba Bapak Ibu lihat. Pada waktu manusia diciptakan di Taman Eden, makanannya tidak hewan. Buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Lalu setelah jatuh dalam dosa, Tuhan izinkan makan sayur-sayuran. Sayuran itu sebenarnya untuk hewan. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, Tuhan izinkan makan sayuran. Nah, mulai dari Taman Eden sampai akhir bah, tidak pernah manusia makan daging.
Tapi perhatikan, begitu air bah datang, tidak ada lagi sayuran. Karena pohon-pohon semua direndam sama air bah. Maka Tuhan izinkan makan makanan daging. Tapi daging yang halal. Coba perhatikan perbedaan usia. Mulai dari sebelum air bah dengan sesudah air bah. Coba Bang Om dan Tante buka. Buku Kejadian 1 sampai 11. Ya, sebelum air bah dengan setelahnya. Sebelum air bah, manusia hidup sampai 900 tahun. Setelah air bah, manusia hidup tidak lebih dari 100 tahun. Lihat perubahan perbedaan. Sebelum air bah hanya makan buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Tetapi setelah air bah, makan daging diizinkan, meskipun itu halal. Apa yang terjadi? Umur manusia berubah drastis. Jadi, makan makanan yang sehat itu juga menunjukkan bahwa Daniel menjaga tubuhnya. Tidak heran kalau Daniel diberikan karunia untuk bernubuat. Makan dan minuman yang tidak sehat dapat merintangi perkembangan fisik, perkembangan mental, dan rohani yang tertinggi. Daniel memilih makanan ideal. Dia makan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Sama seperti di buku Kejadian. Makan tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohon yang buahnya berbiji. Lalu setelah jatuh dalam dosa, baru makan sayur-sayuran. Ya, mereka tidak memakan makanan yang haram. Bagian keempat, setelah tadi dicek di hadapan koki, lalu mereka kuliah selama 3 tahun di Universitas Babel. Lalu begitu tamat, sebelum ditamatkan, mereka dipanggil. Mari kita lihat, siapa yang uji mereka? Mari kita baca. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmah. Sedangkan Daniel, lihat ini, yang tadi keempat orang ya, artinya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, atau Daniel, Hananya, Misal, Azaria. Semuanya dikasih kepintaran, semuanya dikasih kepandaian, semuanya dikasih kepandaian dalam berbagai tulisan dan hikmah. Sedangkan Daniel, ada yang khusus dari Daniel. Daniel itu diberikan pengertian tentang berbagai penglihatan. Apa itu? Nubuatan. Dan Daniel mampu mengartikan mimpi. Jadi mengartikan mimpi itu tidak semua orang, hanya orang tertentu. Lalu setelah lewatkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap raja, maka dibawalah mereka oleh pimpinan pegawai, itulah Aspenas, ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap dengan mereka. Saudara, ujiannya bukan ujian di kertas seperti ujian PNS atau ujian anak lulus sekolah. Tidak, ujiannya langsung diwawancara. Raja yang panggil satu persatu. Dia tanya, dia jawab, dia tanya, mereka jawab. Dan apa hasilnya? Saudara, ternyata komitmen Daniel setia kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Kenapa? Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih kepintaran. Kenapa Tuhan kasih kepintaran? Karena itu kalimat Tuhan. Siapa yang hormati aku akan menghormati dia. Nebukadnezar suruh makan, mereka tidak mau makan. Pada waktu diwawancarai, perhatikan saudara, kekuatan fisik, penampilan, dalam kemampuan mental, dalam pencapaian kesusastraan atau penulisan, Daniel didapati dengan teman-temannya tidak ada tandingan. Lihat itu, yang disuruh makan makanan raja dengan yang disuruh dan dibandingkan dengan Daniel hanya makan buah-buahan sayur-sayuran. Dalam fisik, dalam penampilan, dalam mental tidak ada tandingan. Lalu apa lagi? Daniel punya pengertian yang tajam, pengetahuan yang luas. Bahasa mereka kalau ngomong menjawab raja punya pertanyaan tersusun rapi, bagus. Kosakatanya bagus, raja mengerti. Raja semakin mengerti dan melihat bahwa mereka ini tidak ada tandingannya.
Bahkan kecerdasan mereka. Alkitab sendiri yang bilang 10 kali lebih cerdas dari orang-orang pintar yang ada di Babel. Lihat, siapakah manusia yang paling terpintar di dunia yang pernah hidup? Ada satu orang, namanya Albert Einstein. Waktu dia mati, otaknya tidak dikubur, ditaruh di dalam tempat wadah supaya tidak busuk, diawetkan. Lalu otaknya itu dibagi ke dalam beberapa potongan, dikirim ke universitas-universitas hebat di seluruh dunia. Diteliti bagaimana otak orang jenius. Karena dia katanya IQ-nya 200. 200 IQ-nya sangat jenius. Itu Einstein. Mari kita lihat berapa IQ Daniel. Alkitab bilang Daniel 10 kali lebih cerdas dari orang yang paling cerdas yang hidup zaman itu. Jadi kalau Albert Einstein IQ-nya 200, maka Daniel dan teman-temannya IQ-nya 2000. Itu luar biasa. 10 kali lipat dari orang jenius kepintarannya. Dan apa upah kesetiaan yang Tuhan kasih? Mereka punya perawakan lebih bagus, wajah mereka lebih bercahaya, mereka lebih gemuk daripada semua pemuda yang ditawan yang ikut kuliah di situ. Dan kepada keempat anak muda itu, Tuhan kasih pengetahuan, Tuhan kasih kepintaran. Kepada Daniel istimewa. Dan bagian terakhir, pada waktu dinyatakan lulus, apa yang raja berikan? Lihat baik-baik. Daniel berada di kerajaan Babel. Sampai kerajaan Babel itu apa? Sampai kerajaan Babel itu musnah dari bumi ini. Coba lihat. Daniel tetap hidup. Babel dan Nebukadnezar dan semua keturunannya binasa. Daniel tetap hidup. Dia tetap ada di sana. Bahkan ketika Nebukadnezar dan kerajaan Babel dikalahkan oleh Medo Persia, Daniel tetap dipanggil menjadi penasehat raja. Biasanya kalau Presiden Indonesia berganti, maka wakil-wakil atau menteri-menterinya ganti. Tetapi Daniel bukan presidennya saja yang ganti, kerajaan dia ganti. Daniel tetap memimpin di Babel. Daniel juga memimpin di Medo Persia. Kenapa? Karena dia memilih setia kepada Tuhan. Dia punya ketetapan untuk tidak makan makanan raja. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Kesimpulannya pertama, sebagai anak Allah, sama seperti Daniel, kita diminta untuk menuruti firman dan percaya kepada perintah Allah. Kalau ada orang yang meminta kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, maka kita harus bersikap seperti Daniel. Berketetapan hati, saya akan setia kepada Tuhan. Saya akan menurut 10 perintah Tuhan. Saya akan sucikan sahabat. Saya akan membuang segala patung-patung. Saya akan menghormati orang tua. Harusnya itu yang kita lakukan. Hal kedua, di tengah-tengah uji coba yang dilakukan oleh Nebukadnezar untuk mengotori tubuh Daniel dengan makanan haram, mengisi otak Daniel dengan ajaran-ajaran nujum atau dukun-dukun, atau mengganti nama Daniel dengan nama Babel. Tuhan tidak pernah tinggalkan Daniel dan teman-teman. Dia selalu ada dengan mereka. Saya mau katakan kepada om dan tante, satu kali kelak karena kepercayaan kita kepada Yesus, kita akan dihina. Kita akan dianiaya. Kita akan dijauhi karena keputusan kita. Tetapi Tuhan pagi ini katakan, aku
akan selalu memperhatikan umatku yang setia kepada. Lalu, setiap masalah yang dihadapi oleh Daniel dan teman-teman, selalu Tuhan berikan jalan keluar. Raja suruh makan makanan haram, Daniel pergi ke asistennya. Asistennya tidak izinkan, Daniel pergi ke kokinya. Artinya, ketika Bapak, Ibu, Om dan Tante setia memilih Tuhan, menghadapi tantangan, jangan putus asa. Jangan katakan, ya Tuhan, saya sudah ikuti Engkau, tapi kenapa harus seperti ini yang saya harus hadapi? Kayaknya saya salah. Saya harus keluar. Saya harus ikuti apa yang dunia ajarkan. Jangan. Di tengah-tengah kebuntuan, selalu Tuhan akan berikan Roh Kudus bekerja di pikiran kita, agar kita mengambil sikap yang. Hal keempat, Allah menggenapi janjinya kepada setiap orang yang punya ketetapan hati. Daniel punya ketetapan hati menjadikan Tuhan yang pertama. Bukan Nebukadnezar yang pertama. Tuhan yang pertama. Maka apa yang Tuhan katakan? Dia menepati janjinya. Memberikan kepintaran 10 kali lipat. Memberikan kesehatan 10 kali lipat. Memberikan akal budi dan kebijaksanaan 10 kali lipat. Om dan Tante, di mana saja kita berada, ingat baik-baik. Sebagaimana Daniel ada di kerajaan Babel yang tidak kenal kebenaran. Mereka menjadi saksi. Mereka menjadi garam. Mereka menjadi terang. Om dan Tante ada di dunia. Dunia kita dikuasai oleh dosa. Lalu apa yang kita harus buat? Kita harus hidup seperti Daniel. Hananya, Misael, dan Azaria. Menjadi saksi. Menjadi terang. Menjadi garam. Bukan kita yang jadi biang kerok perkelahian dengan tetangga. Bukan. Dan kita yang selalu suka bersungut-sungut dan menggerutu. Tidak boleh. Kita harus menjadi saksi. Karena ketika kita menjadi saksi, nama Tuhan yang akan dimuliakan. Lihat, umat beriman dipanggil untuk tetap memegang identitas rohani meskipun dicobai. Kehidupan Daniel dan teman-teman menjadi teladan di dalam hidup secara fisik dan rohani. Upaya memaksakan identitas dan nilai duniawi ke atas umat Allah tidak akan pernah berhasil jika kita memilih untuk setia kepada Tuhan. Om dan Tante, kalau Om dan Tante setia kepada Tuhan, orang ajak kita untuk bikin dosa, Om dan Tante tidak punya dalam hati, ya udahlah, yang penting saya dapat untung. Tidak. Tapi kita akan katakan, no, jangan lakukan itu. Kalau Anda lakukan, saya tidak mau lakukan. Saya anak Tuhan. Ketika ada ajaran-ajaran sesat mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu, kita akan berkata, tidak, saya tidak mau lakukan. Kenapa? Karena kita harus punya ketetapan hati seperti Daniel dan teman-teman. Kita jangan mencemarkan diri kita secara fisik, secara mental, secara rohani. Yang membuat fisik kita menurun, kemampuan kita menurun secara mental, dan rohani kita menurun. Hati-hati, makanan yang tidak dijaga akan membuat kekuatan fisik kita menurun. Pencemaran fisik melalui makanan dan minuman, dan pencemaran rohani melalui mencampurkan kebenaran dengan kesalahan. Hati-hati. Kalau melakukan kebenaran, harus 100% kebenaran. Jangan 99, 1%-nya bohong. Yang setan tawarkan kepada Hawa di Taman Eden, Anda tahu, 99 itu kalimatnya benar. Hanya 1% yang salah. Tapi apa yang terjadi? Justru Hawa lebih memilih 1% yang salah. Kita harus hati-hati. Kita harus menjaga fisik kita, pikiran kita, kerohanian kita untuk setia kepada Tuhan. Saya bawa ini di dalam nama Yesus. Semoga pelajaran tentang Daniel ini menguatkan iman kita. Kita ada di dunia yang begitu jahat. Pelajaran berikutnya akan saya tunjukkan kepada Anda bahwa apapun yang terjadi di dunia, Tuhan sudah tahu. Apa yang terjadi dengan Om dan Tante punya kehidupan, Tuhan sudah tahu. Itu sebabnya mari berdiri teguh seperti Daniel. Ambil waktu berdoa.
Ambil waktu memilih makanan yang sehat. Karena kita ada di dunia ini untuk menjadi terang. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di surga. Terima kasih banyak. Pagi ini kami belajar pendahuluan tentang Daniel. Karena pelajaran-pelajaran yang berikutnya berisi tentang bagaimana sejarah dunia terjadi. Namun Tuhan selalu ada, terlibat, dan mengetahui. Dan selalu memelihara umat. Hamba berdoa untuk Om dan Tante di Tondano. Untuk keluarga besar Ramli, keluarga besar Gereja Eisdak, keluarga besar Frans, dan keluarga besar Tampu Bolon serta pendeta Umar. Biarlah kami memilih menjadi Daniel rohani yang hidup di masa sekarang. Kami tahu Tuhan tidak lama lagi akan datang. Setan mengubah dunia ini. Dan siapapun yang tidak punya ketetapan hati, siapapun yang tidak memilih untuk memegang identitas surga, akan masuk menjadi bagian setan. Namun kami anak-anak Tuhan memilih untuk hidup setia di dalam Tuhan. Kami tahu resiko yang kami harus tanggung ketika kami memilih hidup setia. Kami akan dikucilkan. Kami akan dipersulit. Kami akan diawasi. Kami akan menghadapi banyak tantangan. Tetapi Tuhan, kabaran hari ini mengingatkan kami. Apapun yang kalian dan saya hadapi, apapun yang kita semua hadapi, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu bersama dengan kita melewati semua. Berkati Om dan Tante semua yang hadir pada hari ini Bapa, agar tetap setia kepada Tuhan. Sebelum hamba tutup, izinkan hambamu mengangkatkan tangan. Dan tangan yang tidak kelihatan itu kiranya ada di atas kepala dari Om dan Tante. Dan seluruh umat Tuhan yang hadir di Zoom. Saudara-saudara Tuhan berkata, jika engkau takut akan Tuhan dan setia kepadanya, engkau memiliki ketetapan hati, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Berkat-berkat ini akan datang dan akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau di tempat kebunmu, diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati dapurmu, tempat makananmu, hasil ternakmu, hasil kebunmu, dan semua pekerjaan yang Om dan Tante dan seluruh umat Tuhan hadir di Zoom maupun di Tondano. Maka berkat-berkat ini akan menjadi bahagianmu. Tuhan akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat. Engkau akan hidup dalam kecukupan. Bahkan engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak orang. Dan engkau sendiri tidak meminjam apa-apa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Engkau tidak perlu takut kepada orang yang berniat jahat. Bahkan kuasa jahat yang mencoba menjatuhkan kau. Karena Tuhan akan berdiri di depanmu, di sampingmu, di belakangmu. Dan matanya akan selalu mengawasi engkau siang dan malam. Engkau tidak perlu takut di tengah malam ketika engkau tidur. Atau di tengah terik matahari. Ada orang-orang dan kuasa kegelapan yang ada berniat jahat. Karena malaikatnya akan diutus untuk melindungi dan memelihara engkau. Semua janji berkat akan menjadi bahagianmu jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintahnya, dan tidak menyimpang dari segala ketetapannya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai Om dan Tante yang ada di Tondano, menyertai juga Om Ramli dan Tante Jane yang ada di Amerika, menyertai juga keluarga Frans, keluarga Tampu Bolon, dan seluruh umat Tuhan di Gereja Eisdak.
mulai hari ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan di dalam Yesus. Amin.